Bab 021. Brengsek kamu. Gak punya otak. Rugi banget Stella jatuh cinta sama kamu. Aprilia akan pergi namun lengannya ditahan Dion. Jangan sok jual mahal lo. Harusnya lo bersyukur dari sekian banyak cewek di kampus ini yang nembak gue malah milih lo. Anak tukang soto yang nebeng hidup sama Stella. Aprilia mencoba melepaskan tangan Dion namun pria itu begitu kuat. Aku gak nebeng hidup. Jaga mulut kamu. Lihat tas ini. Emangnya anak miskin kayak lo bisa beli tas ini hah? Bahkan biaya kuliah lo aja dibayarin. Sama neneknya Stella. Aprilia menangis mendengar hinaan Dion yang memang benar adanya. Cekalan di tangannya sangat sakit namun tentu saja yang paling sakit adalah hatinya. Semua kemewahan yang lo dapat dari keluarga Stella bisa gue kasih, asal lo jadi simpanan gue. Tenang aja gue gak akan bilang sama Stella. Entah kekuatan dari mana, Aprilia mendorong Dion lalu menamparnya dan segera berlari dari rooftop itu. Dion. Malamnya setelah pembicaraan kami di atas kampus itu, rupanya di pesta yang sama Dion pun datang. Dan aku sama sekali nggak tahu kalau dia nyuruh pelayan buat ngasih minuman. Aku yang kehausan waktu itu abis nganterin soto langsung aja minum tanpa menaruh curiga sedikit pun. Dan aku baru tahu kalau minuman itu ditaruh sesuatu yang bikin aku hilang kesadaran setelah itu Dion datang. Stella berusaha menenangkan dirinya bersiap menerima apapun yang nantinya akan dikatakan oleh Aprilia. Seharusnya dia tidak mendengarkan ucapan Aprilia karena bisa saja Aprilia berbohong tentang Dion. Tapi entah kenapa Stella malah ingin mendengar kelanjutannya. Kamu nggak akan percaya kalau aku bilang hampir saja waktu itu Dion. Aprilia menghentikan ucapannya karena tiba-tiba saja matanya terasa panas dan air mata kemudian mengalir. Dari sana. Tapi pada saat itu, papa kamu yang juga hadir di pesta menyelamatkan aku dan membawaku pulang ke rukonya. Dan, kamu sudah bisa nebak apa yang terjadi kan? Stella menutup matanya sebentar mencoba menenangkan diri. Kemudian berkali-kali menarik nafasnya lelah karena sama seperti Aprilia matanya pun berkaca-kaca dan air mata siap turun andai ia tak menahannya. Jangan benci papamu karena aku yang memaksanya malam itu. Efek obat yang diberikan oleh Yang Dion menyiksaku. Dan Stella pun tak kuasa menahan butiran air mata yang kemudian jatuh. Kenapa gak pernah cerita? Apa pernah kamu mau dengar penjelasan kami? Bahkan lihat muka aku aja kamu jijik. Dan bilang hal yang macam-macam tentang aku. Kata-kata Aprilia barusan membuat Stella terdiam. Aku tahu diri kalau kamu sangat membenciku yang dianggap merebut Tante Naysila dari Mas Boril. Maaf sudah menghancurkan mimpimu. Aprilia menghapus air matanya lalu menarik napasnya kasar dia berdiri kembali dari duduknya. Tapi setelah ini, kamu bisa jodohin lagi papamu sama Tante Naysila karena aku putuskan untuk menjauh darinya. Maksud kamu, luka-luka ini adalah perbuatan papamu, gak mungkin, ucap Stella sambil menggelengkan kepalanya. Entah setan apa yang merasuki dia, saat aku pulang dari ulang tahun Kareina Alfi papamu mabuk dan melakukan kekerasan ini. Stella mundur satu langkah. Dia lagi-lagi terkejut dengan fakta ini. Papanya melakukan kekerasan. Apa jangan-jangan karena papanya waktu itu melihat Aprilia sedang berpelukan dengan Dion. Dia lalu ingin memastikan hal itu akan bertanya kepada Aprilia. Papa melihat kamu lagi pelukan sama Dion di pesta itu, Aprilia mengerutkan keningnya. Dia ingat hal itu, pada saat Dion memeluknya. Jadi Mas Boril melihat kami waktu itu. Kenapa nggak mendatangi kami? Pada saat itu aku juga nggak tahu, kalau Dion mau peluk aku. Karena dia senang aku mau memaafkan dia. Astaga, Stella menutup mulutnya sendiri dia menyesal sungguh sangat menyesal. Malam itu dia memprovokasi ayahnya sendiri dan mengatakan kalau Aprilia dan Dion masih punya hubungan.
Dan mereka berselingkuh di belakang ayahnya. Mungkin hal itulah yang mendasari Boril untuk mabuk kemudian melakukan kekerasan pada Aprilia. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Aku yang sudah merusak pernikahan mereka. Sesal Stella dalam hati. Andai malam itu ia tidak memprovokasi ayahnya, mungkin keadaannya tidak seperti ini. Dia menangis, lidahnya keluh tak bisa bicara apapun. Dadanya terasa sesak mengingat betapa ia telah salah paham selama ini. Aprilia, Adriana datang dan masuk ke dalam kamarnya. Kenapa lama sekali? Kami menunggumu di luar. Aprilia lalu tersenyum dan ikut bersama ibunya seolah tak peduli pada Stella yang masih berdiri di sana. Siapa yang menunggu di luar? Nanti kamu akan tahu sendiri. Obrolan Aprilia dan Adriana yang berjalan keluar. Masuk ke telinga Stella yang baru sadar kalau ia tertinggal di kamar sendiri. Barulah setelah mengusap air matanya di wajah, dan menenangkan diri Stella keluar dari kamar itu. Menuju ke ruang tamu. Saya akan mencabut gugatan pada Mas Boril, asalkan Mas Boril berjanji untuk tidak menemui saya lagi. Dan menandatangani perceraian kami. Seluruh keluarga Rohichan yang mendengar pernyataan Aprilia barusan, tersentak kaget. Bahkan Cindy kembali merasakan sakit di dadanya. Namun ia berusaha menahannya. Aprilia, sayang. Apa tidak ada maaf sama sekali untuk Boril nak? Bujuk Cindy. Abram menenangkan ibunya tersebut dengan memeluk bahunya. Sedangkan Aprilia dengan wajah yang datar dan seperti tanpa ekspresi, lalu menggelengkan kepalanya. Keputusan saya sudah bulat. Saya ingin bercerai. Aprilia memandangi surat yang tadi telah ditandatangani oleh Cindy dan Bayu. Sebelum keluarga itu pulang. Tentu dengan kekecewaan Cindy akan keputusan Aprilia yang entah kenapa sangat sulit untuk dibujuk. Jaga dirimu baik-baik sayang. Sampai kapanpun Mama selalu menganggap Aprilia bagian dari kami. Pulanglah nak. Mama menunggumu. Air mata Aprilia meluruh jatuh saat teringat ucapan Cindy ketika pulang tadi. Surat perjanjian yang bertuliskan kalau pihak keluarga Kasano bersedia mencabut gugatan serta tak memperkarakan lagi kasus KDRT yang dilakukan oleh Boril Fabian Rohichan. Dengan syarat Boril tidak boleh mendatangi Aprilia lagi selama surat perceraian mereka diurus. Aprilia tak berhenti menangis kala Adriana memeluk bahunya dan menenangkan putrinya. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu masih muda. Mungkin sekarang akan sangat berat untuk melupakan semua kenangan buruk di sini. Tapi lama-lama nanti akan terbiasa. Ucap Adriana sambil mencium pelipis putrinya. Dan Liana pun melakukan hal yang sama. Betapa Aprilia dilimpahi cinta dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Saat sampai di Italia nanti, Papa yakin kamu akan melupakan semuanya dengan cepat. Aprilia mendongakkan kepalanya pada Antonio yang berbicara dengan Apko yang berada di sampingnya. La tak mau bicara, hanya air mata yang turun menjadi pertanda bahwa kesedihan luar biasa tengah dialami olehnya. Hingga ia berdiri dan tanpa bicara masuk kembali ke dalam kamarnya. Menyisakan kedua orang tuanya yang memaklumi kondisi kejiwaan. Aprilia pasti lega sekarang sudah berpisah dari suaminya yang brengsek itu, ucap Antonio yang diangguki oleh Adriana. Namun tidak dengan Liana. La justru merasakan yang sebaliknya. Mbak Liana. Adriana menyentuh tangan Liana yang sedari tadi melamun. Iya. Mulai hari ini, bolehkan Aprilia tinggal bersama kami. Liana tahu kalau hal ini akan terjadi. Orang tua Aprilia yang asli akan datang dan membawa putri mereka kembali bersama mereka. Sejak awal mengasuh Aprilia, Liana meyakinkan diri bahwa Aprilia bukanlah buah hatinya. Namun ia bersikeras mencintai bayi merah itu lebih dari dirinya sendiri. Rasanya bagaikan seluruh kehidupannya dicabut ketika Adriana mengatakan akan membawa Aprilia pulang. Boleh kan? Liana menangis menggelengkan kepalanya.
Adriana menangis menoleh pada Antonio seolah minta bantuan agar diizinkan membawa Alessia kembali. Tolong berikan saya kesempatan untuk merawat Alessia. Tolong berikan saya kesempatan untuk merawat ya. Saya mohon, saya mohon. Antonio tidak tega melihat istrinya menangis histeris begitu. La pun bicara pada Apko dengan berlutut padanya. Apko terkejut, ia mundur ke belakang sambil mencoba untuk membangunkan Antonio. Antonio. Jangan begini, bangunlah, tidak. Sebelum Anda mengizinkan kami untuk membawa Alessia pulang. Bangunlah tolong. 20 tahun kami hidup dalam penderitaan karena terpisah dari buah hati kami. Sementara Anda diberikan anugerah oleh Tuhan untuk merawat putri kami mohon izinkan kami untuk merawatnya. Saya mohon Pak Apko. Izinkanlah, saya takut istri saya kembali depresi jika harus berjauhan lagi dengan Alessia. Apko pun mengizinkan Aprilia untuk tinggal bersama orang tua kandungnya. Meski setelah ini ia tidak menjamin kalau dia dan Liana akan baik-baik saja ditinggal Aprilia. Namun ia berpikir jika Aprilia kembali ke keluarganya maka derajatnya akan naik dan tak akan disepelekan lagi oleh orang lain. Flashback off. Sekarang satu-satunya tempat yang ingin dituju oleh Boril Fabian Rohichan sekarang adalah rumah Antonio Cassano. Berdasarkan berita yang didengar bahwa Aprilia Ayu adalah anak kandung dari pebisnis rekan ayahnya itu. Boril tak mau peduli bagaimana caranya Aprilia Ayu bertemu dengan kedua orang tua kandungnya karena hal itu bisa dibicarakan nanti. Yang terpenting sekarang adalah menemui istrinya itu untuk menjemputnya. Sungguh meskipun Antonio dan Adriana adalah orang tua kandung Aprilia, tapi kedua orang tua itu tidak memiliki hak penuh terhadap istrinya. Dan Boril akan membawa pulang kembali Aprilia hari ini juga. Berbekal dari alamat yang dia minta dari Andika, maka Boril pun sampai di sebuah rumah mewah dengan pagar tinggi menjulang di depannya. Pepohonan besar dan rindang menjadikan kawasan ini cukup asri serta jarang dilewati oleh kendaraan yang lain sehingga cukup jauh dari kata bising. Dia pun memarkirkan mobilnya di depan pagar itu. Lalu turun dari mobilnya. Suasana rumah mewah ini seperti rumahnya. Dengan gerbang tinggi dan pos security di sampingnya. Boril memencet bel yang terdapat pada sisi kanan pintu gerbang. Security yang berjaga, lalu membuka sedikit pintu gerbangnya. Cari siapa Pak? Tanya security bernama Asep Sudrajat itu dengan ramah. Aprilia Ayu, tegas Boril. Asep memindai penampilan pria tampan di depannya. Tidak ada nama itu di sini Pak, mungkin Bapak salah alamat. Boril yang sedang dalam mode tak ingin berbasa-basi, langsung saja akan masuk ke dalam rumah itu dengan mendorong gerbang yang satunya yang ditahan oleh Asep memakai tangannya. Pak Boril, kan sudah dibilang kalau Mbak Aprilia gak ada di sini. Boril menatap tajam security itu. Dari mana kamu tahu nama saya? Asep gelagapan sendiri, dia keceplosan. Dan bingung untuk menjawabnya. Boril yang sedang dalam mode tidak ingin berbasa-basi mendorong dengan keras gerbang itu yang otomatis membuat Asep terjengkang ke belakang agar dia bisa masuk. Asep bangkit kembali dari jatuhnya kemudian mengejar Boril yang berjalan cepat menuju dalam rumah. Pak, Bapak gak boleh masuk ke dalam Pak. Asep menahan tangan Boril, namun pria 40 tahun itu kemudian memelintir lengan security itu sampai dibanting ke atas lantai dan menimbulkan suara yang cukup keras sampai Asep susah untuk bangkit kembali. Sambil meringis keras menyentuh bahunya yang sepertinya terpelintir. Aduh! Tak memperdulikan Asep yang kesakitan karena dia lawan tadi, Boril terus berjalan sampai ke arah pintu utama rumah. Pintu coklat yang terbuat dari kayu jati asli itu diketuk oleh Boril dengan keras. Lebih terdengar seperti gedoran dan tak lama pintu pun terbuka. Seorang pelayan yang seusia dengan Cindy membukakan pintu tersebut. Pelayan bernama Rati itu terkejut melihat pria di depannya.
Reaksi wajah yang sama dilihat oleh Arik dengan security di depan tadi ketika pertama kali bertemu dengannya. Cari siapa Pak? Aprilia Ayu. Tidak. Jangan coba-coba berbohong. Saya tahu dia di sini. Nada bicara Boril tak sekeras pada security tadi. Namun cukup untuk membuat Ratih merinding. Tubuh tinggi tegap dengan paras yang tampan. Sorot matanya tajam menusuk seolah sanggup membunuh seseorang. Wajahnya dihiasi kumis dan jenggot yang cukup tebal. Dan aura ketegasan seorang pemimpin terlihat jelas di sana. Biarkan dia masuk. Suara Antonio terdengar dari belakang Ratih. Pria asli Italia itu melihat Boril sebentar kemudian berjalan ke arah ruang tamu. Boril melewati Ratih yang masih ketakutan dengannya untuk mengikuti Antonio. Suaminya Non Alessia serem banget. Ampe gemetaran gue, racaunya sambil berjalan cepat ke arah dapur. Silakan duduk. Boril mengikuti Antonio untuk duduk di sofa besar itu. Kini dua pria yang sejatinya adalah menantu dan mertua itu duduk berdepan. Kebetulan kamu kemari. Saya tadinya akan ke rumah untuk memberikan surat ini. Sebuah map besar yang terletak di atas meja, diambil oleh Antonio untuk diserahkan pada Boril. Sedangkan Boril tak berminat sedikitpun melihatnya. Saya cari Aprilia. Tidak ada Aprilia di sini. Jika yang kamu maksud putri saya, maka dia adalah Alessia Casano. Saya tidak mau tahu. Bagi saya istri saya sudah pergi tanpa sepengetahuan saya dan saya harus menjemputnya pulang, setelah menyakitinya. Ini masalah rumah tangga kami. Kamu hanya orang tuanya sedangkan saya adalah suaminya. Saya berhak atas dirinya. Antonio tersenyum sinis melihat Boril dan kepercayaan dirinya yang luar biasa. Terlalu percaya diri akan menyusahkanmu, Boril Rohichan, memangnya dia mau bertemu denganmu. Saya mau bertemu istri saya, tidak bisa. Aprilia sudah tidak ingin bertemu denganmu lagi. Boril yang sudah dikuasai amarah lalu mendorong pria itu ke dinding dan mencekik lehernya. Begitu kuat cekikan Boril sampai Antonio kesulitan bernapas bahkan dia harus berjinjit demi mendapatkan udara dan kedua tangannya memegangi lengan Boril mencegah pria itu menambah kekuatan cekikannya. Lepas, kau menyalahi perjanjian. Saya tidak berjanji dengan siapapun. Teriaknya dengan kencang penuh amarah. Beberapa pelayan datang yang mendengar keributan itu lalu datang dan mencoba menarik tuan mereka dari cengkeraman Boril. Tolong, tolong. Ratih teriak minta tolong. Dua orang pekerja kebun dan sopir pun datang untuk membantunya. Hingga akhirnya terlepas namun Boril masih tetap ingin menjangkau Antonio. Tenaganya yang begitu besar membuat kedua orang pria pekerja itu kewalahan, Bang. Abram yang baru datang dan sampai di pintu segera berlari menuju Boril yang sedang mencoba melepaskan diri dari dua orang yang menggamitnya kanan-kiri. Sedangkan Antonio terbatuk-batuk mencoba meraih oksigen sebanyak mungkin setelah tadi dicekik. Ya Tuhan, Bang. Apa yang lo lakuin? Melihat Abram datang, Boril menghempaskan kedua pria itu lalu menunjuk ke arah Antonio. Dia menghalangi gue buat ketemu sama istri gue. Bukankah kalian sudah berjanji tidak akan menemui anak saya lagi, asalkan dia dibebaskan dari penjara? Tanya Antonio sambil memegangi dadanya yang masih terasa sesak. Sedangkan Boril tak terima begitu saja dia melihat adiknya yang mengangguk membenarkan ucapan itu. Benar Bang. Mama yang jadi jaminan dan mama yang tanda tangan, BUGHHHI. Suara jerit pelayan terdengar kala melihat Abram jatuh tersungkur karena mendapat pukulan keras di wajahnya. Brengsek Lon. Kenapa bikin perjanjian TANPASE izin gue? Abram berdiri sambil menyeka arah dari sudut bibirnya. Pernikahan kalian itu gak sehat. Mama gak mau melihat Aprilia terluka kembali dan mama mau lo keluar dari penjara Bang. Kalian sadar apa yang kalian lakukan? Stoppel.
Antonio menengahi pertengkaran kedua kakak adik keluarga Rohichan ini. Selesaikan masalah keluarga kalian di rumah kalian saja. Bukan di sini dan untukmu Tuan Boril, surat cerai yang akan kami kirim hanya tinggal menunggu tanda tanganmu saja. Karena bagian Aprilia sudah selesai. Dan jangan coba mencarinya karena dia sudah pergi ke luar negeri. Boril terkekeh pelan namun ada aura kesedihan di sana. Saya yang menikahi Aprilia karena keinginan kami berdua. Setidaknya biarkan saya dengar dari mulut Aprilia sendiri. Tapi kalian sudah ikut campur dalam masalah ini. Bahkan kalian tidak mengizinkan saya untuk bertemu dengannya, lirihnya pelan. Antonio kemudian mengambil map berisi surat pengajuan talak. Lihatlah. Tanda tangan Aprilia di sini. Berarti bukan kami yang memaksanya. Boril berdeci kemudian melihat ke arah atas. Tepatnya di lantai 2. Pada ujung tangga besar rumah. Ini lalu berbicara dengan keras. Mas tahu kamu di atas Yu. Dengar ini. Lakukan apa yang kalian mau. Tapi Mas juga kan lakukan apa yang Mas mau. Antonio cukup terkejut mendengarnya. Begitu juga dengan Andika Rohichan yang berdiri di belakangnya. Bang, gak bisa begitu. Mama sudah berjanji untuk gak peduli. Hidup gue bukan milik siapapun. Dan gue akan pertahankan anak dan istri gue. Bukan begitu, Papa mertua. Ucapnya sambil berlalu pergi dari rumah itu. Dan diikuti oleh Abram. Antonio ingin sekali memukul Boril karena ejekannya barusan. Namun ia harus menahan diri demi rencananya memisahkan Boril dan Aprilia harus berhasil.